Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Warga pemilih se-Kabupaten Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Sekretaris Provinsi Jawa Barat. Selamat siang Pak Tepi. Selamat siang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pada hari ini banyak hal yang saya harus gali dari Pak Sekretaris, dari seputar personal sampai dari sisi jabatan untuk persiapan nanti pemilihan serentak tahun 2024. Tapi sebelumnya, karena kita udah menerapkan protokol kesehatan, untuk warga pemilih Kabupaten Bandung kita mohon dibuka maskernya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Alhamdulillah, saya baru bertatap muka hari ini dengan Bapak man to man gitu. Agak gugup tapi saya memberanikan diri Pak. Ya Pak, ada beberapa hal ya Pak. Ini ngobrol santai aja Pak. Ya, ada beberapa hal yang mungkin wargi Kabupaten Bandung khususnya atau umumnya KPU se-Jawa Barat mungkin pada belum tahu siapa sih Pak Sekretaris Provinsi ini gitu, dari sisi jabatan, dari mana asalnya gitu sampai sekarang menduduki Bapak sebagai Sekretaris Provinsi. Boleh Pak dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warga pemilih Kabupaten Bandung. Alhamdulillah diberikan kesempatan kesehatan bisa masuk di ngopi dulu Pak, ngobrol demokrasi ya. Di Kabupaten Bandung yang luar biasa. Nama saya Tepi Darmawan ya. Biasa dipanggil Tepi, tapi banyak panggilan memang. Saya lahir di Tasik, orang Tasik, walaupun lahir saja sebetulnya ya. Sampai SD ya. Kelas 5. Kemudian besar di Sukabumi, SMP, SMA Sukabumi, sampai jadi mahasiswa, jadilah anak kos di Bandung. Ngekos dulu ya Pak? Ngekos dulu. Nah, di Unpad, di FISIP, kemudian tahun 86, 87 ikut lagi, seolah-olah hukum, pakai ceritanya. Hukum. Dulu di Unpad dulu Bapak? Dua-duanya. Dua-duanya di Unpad. Berarti sama-sama saya. Unpad, Bapak senior saya. 86 FISIP ilmu pemerintahan, 87 di Fakultas Hukum. Alhamdulillah hari ini terus saya berkeluarga. Kebetulan memang tugas pertama saya di Kabupaten Sukabumi. Pertama di Pemda. Di Pemda Sukabumi. Ya. Sebagai pegawai negeri mulai tahun 95. Saya berkeluarga, istri saya sih tinggal di Bandung. Ya. Berapa Pak istri? Biasanya bercanda masih, tapi takut terdengar jadi sebut satu. Siap Pak. Alhamdulillah saya masih, istri saya kemudian punya anak 3. Kebetulan dia gadis anak tiga-tiganya, nggak kebagian yang laki-laki. Apa-apa sama aja. Rizki alhamdulillah. Mulai bekerja jadi pegawai tahun 95 di Kabupaten Sukabumi. Nah, jadi saat awal itu penugasan saya di kantor Sospol. Nah, jadi ada masa memang ada hubungan magis sekali dengan pemilu ini. Karena saat awal saya jadi sebagai CPNS sudah ketemu pemilu 97 yang saat itu masih Orde Baru. Waktu itu masih dalam situasi panitia pemilihan daerah. 97, 99. Nah, kemudian saya sedang ditugaskan di Sospol, itulah kenal dengan lingkungan pemilu. Nah, masuk 2023, jadi saya termasuk asli yang pertama kali sejak lahir pemilu di amandemen undang-undang itu. Dulu di Kabupaten Sukabumi berarti ya? Dulu nama kita nih sekretariat ini perwakilan sekretariat pemilu. Ad hoc berarti atau tetap sudah hanya dari metamorfosanya itu tahun 2023 saya tidak lupa itu langsung belum kesekjenan, belum sampai ke sekretaris provinsi belum. Jadi SK saya itu di SK-kan oleh Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, bukan sekjen ya Pak? Belum. Seluruh kabupaten. Jadi hanya ada satu sekretaris, sudah eselon 3 tapi saat itu.
Kemudian ada 2 subag. Nah, saya lah salah satu subag teknis penyelenggara saat itu di Kabupaten Sukabumi. 2023 terus. Nah, tapi tidak lama 2024-2025 terbentuklah struktur kesekretariatan yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian terjadilah perubahan bersama dengan penataan jadi 4 subag. Mulailah dilantik, dilakukan proses pembinaan melalui sekretaris provinsi. Oke. Jadi 2005 saya masih di KPU sebagai subag teknis. Tetap masih. Ya. Ketika ke provinsi itu tahun berapa, Pak? 2012. Nah, karena dulu DPK sebagai DPK. Oh iya, betul. Ya. Jadi DPK itu ada masuk. Nah, 2026 saya sebab mengalami penugasan dulu dari subag teknis itu jadi camat. Oh, jadi dari KPU ke kecamatan ke Pemda lagi menjadi camat. Nah, lumayan 4 tahun saya di sana. Di satu kecamatan namanya Kecamatan Kalidampit. Kalau di sini kayak daerah gunungnya lah. Daerah Ciwidey lah. Gitu, daerah dingin. 4 tahun. Karena saat itu, nah itu yang saya selalu ingin sampaikan nanti khususnya ke teman-teman penyelenggara ini, para sekretariat saat itu memang yang disebut penuh DPK akibat memang KPU kita sendiri memiliki cukup pegawai. Terbatas ya, Pak? Masih sangat terbatas. 2010 pulang lagi ke KPU jadi sekretaris di Kabupaten Sukabumi. Gitu. Kalau ke provinsi, pas ke provinsinya tahun berapa, Pak? 2012. Setelah setahun saja saya sekretaris, tapi itulah jadi intens kan karena menyelenggarakan pilkada saat itu. Jadilah saya jadi kabag hukum di Kabupaten Sukabumi di Setda. Nah, saat itu ada peluang untuk karena sedang akan Pilgub 2013. Saya diajak, ditarik, kemudian jadi kabag HTH. Terus tuh sampai dengan terakhir kemarin saya jadi sekretaris. Jadi itu cerita karirnya. Berarti sempat di teknis ya, Pak? Kabag teknis. Kabag teknis lama. Kabag teknis paling lama. Nggak kemana-mana. Yang lain muter-muter saya di situ aja. Barulah 2019 sekretaris jadi kepala dinas administrasi di provinsi, saya jadi PLT dan open bidding 2019 akhir. Bertugas sampai sekarang. Luar biasa, Pak. Berarti Bapak di dunia perpolitikan atau perKPU-an udah malang melintang. Sekarang sih sudah lebih dari setengah masa kerja saya sebagai pegawai. Sebagai pegawai. Sudah lebih. Luar biasa, Pak. Pengalaman Bapak dari sisi kepemiluan khususnya di sekretariatan ya, Pak ya. Sangat sepak terjangnya gitu. Tetap di KPU paling ke kecamatan nggak lama balik lagi gitu ya, Pak ya, ke KPU. Nah ini Pak, seputar persiapan untuk pemilihan serentak tahun 2024 itu kan memerlukan tenaga, pikiran, waktu mungkin nggak sedikit karena serentak gitu, dari legislatifnya, dari bupati, wali kota, nanti presiden juga bareng. Nah dari sisi sekretariatnya nih Pak, dari SDM, apakah untuk memulai nanti pemilu 2024 itu kita harus gimana gitu Pak, dari persiapannya ya Pak? Contoh dari KPU Kabupaten Bandung ini SDM-nya proporsionalnya berapa gitu, atau seprovinsi Jawa Barat sebenarnya masih kurang atau udah berlebih gitu Pak gitu. Baik, betul. Terima kasih. Ini memang fokus kita yang sekarang disiapkan. Bahkan kesekianan tuh. Jadi para warga pemilih KPU RI pun saat ini sedang sangat mempersiapkan tentang kesiapan SDM kita. Bahwa sampai saat ini keputusan nasional pemilu serentak 2024 untuk pertama kali semesta masih kita memegang terakhir kebijakan itu tetap dilaksanakan. Salah satu pendukungnya adalah kita mengenal dia disebut sekretariat, seperti kita ini ada pegawai dan kemudian juga ada tenaga-tenaga pendukung yang kita lakukan. Dari sisi jumlah orang lah Pak, baik secara nasional atau kuantitas di Jawa Barat kuantitas dulu, dengan norma yang sebetulnya jumlahnya sudah sangat efisien menurut saya. Kalau berbanding dengan satuan kerja tingkat provinsi di instansi lain. Jawa Barat itu hanya dipatok pegawainya 35 orang. Efisien banget. Sedikit kurang ya Pak ya? Tapi itu memang normanya. Jadi kita nggak bisa kurang. Jadi kita ngitung kurangnya dari norma itu. Jadi harus
meskipun kuantitasnya kurang tapi harus ada jangan jadi alasan lah Pak gitu. Termasuk di kabupaten kita bisa compare lah, bisa lihat bagaimana jumlah pegawai di dinas instansi tingkat kabupaten lain baik vertikal ataupun di pemerintah daerah dengan jumlah 17 orang. Nah, jadi memang suatu tantangan sendiri kalau menurut saya. Betul Pak. Jadi bahwa saya selalu ingin sampaikan kebijakan untuk efisien kita itu kita sudah awali dari penyiapan orang. Belum dilihat berapa jumlah volume nanti beban kerja yang harus kita laksanakan. Nah, dari jumlah itu pun hari ini karena ada kebijakan khususnya sejak Permenpan 35/18 di mana akan mempertegas tentang posisi keDPK-an. Di PNS itu mengenal biar warga pemilih tahu ada yang disebut pegawai kabupaten ditugaskan di instansi vertikal. Disebutnya diperbantukan atau disingkat DPK. Nah, KPU dari metamorfosanya karena di awalnya juga dari bentuk seperti saya ini masih membutuhkan tenaga DPK. Betul. Karena ada perubahan sekarang sedang akan penegasan jumlah DPK, maka terjadi kekurang jumlah yang sangat signifikan hari ini. Tetapi saya sedang yakin kita melihat dari apa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh sekjenan, memang langkah sekarang sedang akan mencoba melengkapkan jumlah kebutuhan itu sesuai dengan norma yang ada. Kemudian terakhir kita semua juga mungkin menyaksikan bagaimana di Kesekjenan pun terus melakukan langkah penataan berdasarkan PKPU 14 tentang struktur. Belum 3 minggu terakhir PKPU 14 sudah dilakukan pengisian strukturnya secara penuh. Fungsional ya Pak. Jadi maknanya ada struktural. Dan memang secara nasional di KASN ada yang disebut dengan fungsional. Tapi strukturnya tetap diisi. Tetap ada ya Pak. Nah, kita sedang tunggu. Saya yakin kalau lihat ritme yang disampaikan saat Rapim, masuk bulan Juni-Juli ini akan rembes ke kita, kabupaten dan kota. Salah satunya memang yang diamanatkan yang berbeda dengan yang lalu, Satker nanti akan mengenal tipologi. Nah, khususnya di provinsi. Jadi ada tipe A dan tipe B. Bedanya apa itu Pak? Nah, ini yang kemarin masih sedang ada semacam tools alat untuk mengukur yang bagaimana yang disebut tipe A, yang bagaimana yang masuk tipe B. Nah, pastilah hari ini kan sudah dengan undang-undang dengan jumlah pemilih komisioner Jawa Barat kan 7 orang. Berbeda dengan komisioner daerah yang lain yang masih 5. Hanya untuk kabupaten seluruhnya sama. Nah, pun yang hal ini sama. Di PKPU 14 itu sudah dibunyikan. Jadi kalau kita tipe A, maka di provinsi Jawa Barat akan ada penambahan 1 kepala bagian. Artinya subaknya akan bertambah berarti lah. Tetapi belum serta-merta bicara tentang jumlah keseluruhan pegawainya. Belum, tidak satu seri gitu cara pandangnya. Nah, itu yang hari ini. Kemudian melihat tahapan yang memang sudah bagi kita sudah dekat, sudah di depan mata dan pasti hal yang baru. Sehingga sudah benar, saya sangat kagum, saya ingin sampaikan hormat saya kepada Pak Ketua KPU Bandung bahwa tidak ada kata besok kita tunda untuk kita mulai mempersiapkan diri terhadap seluruh kemampuan SDM yang kita ada. Kemudian jangan lupa hari ini kita sudah sangat yakin tidak ada lagi istilah Lone Ranger, Superman, yang ada super team, yang ada kolaborasi, yang ada kerjasama, yang ada melakukan hubungan. Nah, seperti tadi saya menyaksikan satu bentuk kolaborasi yang dilakukan Kabupaten Bandung dalam rangka membangun sebuah komunitas tentang bagaimana mensosialisasikan seluruh tahapan pemilu. Nah, ini yang kita perlukan. Jadi jangan lupa tugas kita selain mempersiapkan sendiri adalah mempersiapkan juga pemilih yang siap nanti tahun 2024 akan ditadapkan pada suatu pesta politik yang luar biasa. Demokrasi luar ini biasa. Pertama kali ya Pak ya? Sepanjang sejarah kita. Jadi dalam kurun waktu yang terakhir saya dapat informasi dari pimpinan Februari dan bulan November. Jadi Februari untuk pemilihan legislatif dan presiden, November untuk itu. Jadi kalau hitung mundur 30 bulan H-30 bulan dari tahun sekarang. 2022 berarti Pak? 22 sudah pasti berlangsung. Berarti 2 tahun tahapannya. Iya. Berbeda dengan kalau yang sekarang sedang dirancangkan.
Tapi baru di RPP saya kira. Ya, belum ini ya Pak, belum disahkan gitu. Oke. Ya mungkin untuk seputar persiapan pemilu 2024 dari Pak Sekretaris Provinsi telah memberikan arahan bagaimana persiapan untuk nanti dari sisi SDM-nya ya. Jadi kuantitas kita memang sedikit, tapi insya Allah kualitasnya bisa harus optimis kita Pak. Harus kita mempersiapkan diri. Dan sukses story kemarin khususnya untuk KPU Kabupaten Bandung saat kita juga dihadapkan hal yang baru. Kita menyelenggarakan pilkada di situasi pandemik yang sesungguhnya kita sendiri saat itu kan tidak tahu seperti apa. Harus sebagai protokol gimana gitu Pak. Kan hanya selisih, saya ingat betul hanya selisih 1 bulan kita memahami dari bulan Oktober sampai hari H pelaksanaan di bulan Desember itu tentang itu loh yang disebut protokol kesehatan, dan kita bisa laksanakan itu. Tingkat partisipasi juga meningkat. Iya, alhamdulillah Pak. Ini mungkin di akhir ini Pak ya, ada untuk penyemangat kabupaten lain, misal apa kata-kata atau wejangan dari Bapak untuk persiapan 2024 apa nih Pak untuk Kabupaten Selisih Jawa Barat ya? Oke, saya ingin sampaikan dahulu untuk bagi pemilih di Bandung di bahwa satu pilihan politik yang sudah ditetapkan secara nasional melalui pesta demokrasi yang kita kenal dengan pemilu dan pemilihan, itu memang sudah pilihan yang akhir yang memberikan hak politik bagi kita untuk menentukan pimpinannya, sehingga sungguh sudah berulang kali kita lakukan pemilihan dan menghasilkan pilihan yang kita masing-masing bisa dalam pelaksanaan ke pemerintahan di masing-masing tingkatan. Nah, yang terakhir untuk seluruh penyelenggara yang harus kita lakukan, kita kembali ke apa ya, kodrat kita dalam bekerja. Jangan ragu, kita bekerja adalah kita sedang melaksanakan upaya bagian dari ibadah. Melaksanakan pemilu, saya tidak ragu untuk juga mengingatkan, menyampaikan kepada teman-teman seluruh penyelenggara, itu sesuatu hal yang luar biasa. Kita meyakinkan pimpinan, kita meyakinkan seluruh pihak untuk dapat menggunakan hak pilih agar demokratisasi kita terus berlangsung. Ujungnya kita sedang menjaga NKRI yang diyakini dilakukan dengan suatu proses demokrasi yang kita laksanakan melalui undang-undang. Jadi kita harus tetap semangat, kita harus bisa bangga tetap menjadi penyelenggara. Terima kasih Pak. Alhamdulillah obrolan singkat tapi bermanfaat khususnya untuk KPU Kabupaten Bandung. Mungkin nanti setelah di-share seluruh KPU se-Jawa Barat dapat menyaksikan podcast ini Pak, untuk dijadikan wejangan nanti persiapan 2020. Terima kasih Pak Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga kesehatan.